Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri Hani Aprilianti dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 kelas C. Perkenalkan, nama saya Holil Tamami, jurusan KPI semester 3 kelas C. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Repi Kulia. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C dari semester 3. Baik, di sini kami ingin sedikit menjelaskan atau memberikan pemahaman maupun pembelajaran terkait materi berpikir dalam pengantar psikologi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian berpikir. Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan. Dengan adanya akal pikiran tersebut, tentunya kita dapat memanfaatkannya untuk berpikir. Berpikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir merupakan proses yang dialektis, artinya untuk berpikir kita memerlukan yang namanya suatu alat, yaitu akal atau rasio. Hasil dari berpikir kita dapat mewujudkannya dalam bahasa. Selama kita berpikir, pikiran kita dalam keadaan tanya jawab untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan kita. Namun, coba kerjakan dengan cepat soal berikut ini. Nah, maka kamu di sini sedang melakukan yang namanya proses berpikir. Kita harus mengerti terlebih dahulu sebuah pengetahuan atau informasi mengenai cara mengerjakan soal tersebut. Baru kemudian kita bisa mengerjakannya. Jadi bukan tentang kamu pintar atau bodoh, tetapi bagaimana kamu mengetahui informasi cara mengerjakan hal tersebut atau tidak. Ilmu berpikir ini sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan untuk menghasilkan keputusan dengan cepat dan tepat, serta mampu menganalisa dengan lebih luas, jernih, objektif, serta sistematis. Pembahasan yang kedua yaitu cara berpikir. Di sini cara berpikir terbagi menjadi 3. Yang pertama berpikir induktif, yang kedua berpikir deduktif, dan yang ketiga berpikir secara analogis. Yang pertama berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses berpikir yang dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Orang mencari ciri-ciri atau ciri-ciri tertentu dari suatu fenomena yang berbeda dan kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri tersebut terdapat pada semua jenis fenomena. Jadi, dalam berpikir induktif, kita mengumpulkan informasi atau data-data spesifik terlebih dahulu, kemudian melakukan generalisasi atau membuat kesimpulan secara umum berdasarkan data tersebut. Sebagai contoh, seorang psikolog melakukan penyelidikan dengan observasi. Setelah lahir, bayi A menangis, bayi B pun menangis, bayi C, D, F-nya pun menangis. Nah, maka kesimpulannya, semua bayi yang baru lahir normal akan menangis segera setelah mereka dilahirkan. Selanjutnya berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif penerjemahan berlangsung dari yang umum ke yang khusus. Dalam cara berpikir seperti ini, orang memulai dari suatu teori, prinsip, atau kesimpulan yang mereka anggap benar, dan dari sana ia menerapkannya pada fenomena tertentu dan menarik kesimpulan spesifik yang dapat diterapkan pada fenomena tersebut. Misalnya, semua manusia akan mati. Jamilah adalah manusia. Jamilah akan mati. Jadi dalam berpikir secara deduktif ini, kita memulai dengan premis atau prinsip umum, kemudian mengaplikasikannya pada kasus atau situasi tertentu untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Metode induktif dan deduktif dapat digunakan secara bergantian atau dalam kombinasi tergantung pada situasi dan masalah yang dihadapi. Singkatnya bahwa metode induktif itu berpikir dari khusus ke umum, dan metode deduktif itu berpikir dari umum ke khusus, yaitu berpikir secara analogis. Berpikir secara analogis ini melibatkan pemikiran terselubung atau membandingkan fenomena yang umum dialami. Menurut cara berpikir ini, masyarakat beranggapan bahwa kebenaran fenomena yang mereka alami juga berlaku pada fenomena yang mereka hadapi saat ini. Nah, contohnya, setiap hari sekitar pukul 11, udara di atas kota Bogor tampak mendung sekali, dan tak lama kemudian hujan deras, dan terus berlanjut hingga sore hari. Nah, pada suatu hari, kebesokannya itu, mereka menganggap bahwa di setiap sekitar pukul 11 itu, udara di atas kota Bogor sangat mendung. Di sini itu maksudnya, ketika mereka mengalami fenomena hari sebelumnya, mereka beranggapan juga bahwa di hari yang selanjutnya itu
akan sama dengan hari yang sebelumnya. Misalkan di sini di hari Rabu di pukul 11 hujan. Nah, mereka beranggapan bahwa di hari Kamisnya itu pasti akan hujan juga saat pukul 11. Padahal belum tentu akan hujan. Mereka beranggapan seperti itu. Jadi, kesimpulan yang diambil dari pemikiran analogis ini kurang lebih dapat diandalkan karena kebenaran ditentukan oleh unsur kebetulan dan bukan berdasarkan perhitungan pasti. Dengan kata lain, validitas sangat rendah. Jadi, di dalam berpikir analogis ini, kita itu beranggapan bahwa fenomena yang sudah terjadi itu akan terjadi lagi di hari selanjutnya. Padahal belum tentu. Mungkin kalau memang benar, itu hanya kebetulan saja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tujuan berpikir. Manusia tidak terlepas dari aktivitas berpikir. Bentuk pikiran manusia tergantung tujuan dari pemikirannya tersebut. Dan manusia juga berpikir melihat keadaan dan kondisi yang sedang dia rasakan. Nah, berkaitan dengan tujuan berpikir, dalam buku Abdul Rahman mengungkapkan tujuan berpikir yang beragam, seperti rahmat berpikir dilakukan untuk memahami realita dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, Usman Dajati juga mengungkapkan bahwa berpikir adalah pemilahan antara kebenaran dan kebatilan, antara kebajikan dan kejahatan untuk menyikapi realitas, memperoleh ilmu pengetahuan, dan mengangkat manusia pada tingkat perkembangan dan kesempurnaan sehingga apabila seseorang sampai pada keadaan yang demikian. Nah, di sini juga dari yang saya tangkap dari tujuan berpikir bahwa setiap manusia berpikir pasti melihat atau merasakan dengan keadaan yang sedang dirasakan pada saat itu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita dimanapun berada, kita pasti yang namanya berpikir. Nah, tak hanya itu, di dalam berpikir juga ada yang namanya ciri-ciri berpikir. Nah, di sini saya ambil ciri-ciri berpikir itu ada 13. Dari pengertian berpikir di atas, berpikir tersebut merupakan aktivitas akal yang dicirikan oleh hal-hal berikut. Nah, ciri-ciri berpikir itu yang pertama, proses memperkuat hubungan antara rangsangan dan respon. Nah, jadi antara rangsangan dan respon itu di dalam berpikir itu dia saling berhubungan gitu. Terus yang kedua, menghubungkan berbagai pandangan dengan pengetahuan yang telah tersimpan dalam akal jauh sebelum munculnya pengetahuan baru. Nah, jadi ciri-ciri berpikir itu dia menghubungkan antara pemikiran yang jauh dan pemikiran yang baru. Jadi sama-sama untuk berpikir. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya mengingat-ingat sesuatu dan mempertanyakan adanya atau tidak adanya hubungan di antara sesuatu yang dimaksudkan. Terus yang keempat, menggali kesadaran psikis yang paling esensial dari sifat alami manusia. Terus yang kelima, memproses informasi secara mental atau secara kognitif dengan menyusun kembali informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan dalam memori jangka panjang. Terus yang keenam juga, berpikir adalah sebuah representasi simbolik dari beberapa peristiwa. Yang ketujuh, melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan cermat. Yang kedelapan, proses representasi mental baru yang dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks dengan atribut-atribut mental. Yang kesembilan, kognisis yang timbul secara internal dalam pikiran. Yang kesepuluh, menghubungkan energi rasio dengan pengalaman yang telah dicerna. Yang kesebelas, proses manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Yang kedua belas, usaha rasio dalam memecahkan masalah. Yang ke-13, proses psikologis pada manusia untuk menunjukkan potensi inteligensinya. Nah, ke-13 berpikir tersebut disadari atau tidak akan ada dalam setiap kegiatan berpikir. Jadi, yang ciri-ciri 13 itu semuanya itu pasti ada dalam ketika kita sedang berpikir tanpa kita sadari atau tidak sadar kita sadari itu 13-13-nya itu pasti ada. Nah, mungkin itu aja yang bisa Repi jelaskan. Apa sih tujuan berpikir? Apa sih ciri-ciri berpikir? Itu kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan, bisa menjadi pengetahuan yang baru dan kita juga bisa lebih berpikir yang lebih baik. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Dengan kemampuan berpikir kreatif dapat menghasilkan sesuatu yang baru, menghasilkan penemuan-penemuan baru.
Berpikir secara kreatif harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, kreativitas melibatkan respon atau gagasan baru. Yang kedua, kreativitas harus dapat memecahkan masalah persoalan secara realistis. Yang ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insight yang rasional, menilai dan mengembangkan sebaik mungkin. Tahapan berpikir kreatif. Psikolog mengacu pada 5 tahap berpikir kreatif. Yang pertama ada orientasi. Masalah dirumuskan dan diidentifikasi aspeknya. Yang kedua, persiapan. Pikiran mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai masalah. Yang ketiga, inkubasi. Pikiran beristirahat sejenak ketika berbagai solusi menemui jalan buntu. Pada titik ini, proses pemecahan masalah berlanjut di alam bawah sadar kita. Yang keempat, pencerahan iluminasi. Masa inkubasi berakhir ketika si pemikir mendapat inspirasi, serangkaian ide yang memecahkan suatu masalah. Hal ini melahirkan arha erlenis. Yang kelima, verifikasi. Langkah terakhir untuk menguji secara kritis dan mengevaluasi solusi terhadap masalah yang dilanjutkan pada langkah keempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif. Berpikir kreatif tumbuh subur bila didukung oleh faktor pada pribadi dan situasional. Orang-orang kreatif mempunyai temperamen yang beragam. Wagner arogan dan mendominasi. Delbuski pemalu, pendiam dan pasif. Byron adalah seorang intelektual. Newton tidak toleran dan marah. Einstein adalah orang yang rendah hati dan sederhana. Namun ada beberapa faktor umum yang terjadi ciri orang kreatif. Yang pertama ada kemampuan kognitif. Orang dengan kecerdasan di atas rata-rata lebih cenderung memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Orang dengan kemampuan kognitif tinggi lebih mudah mengungkapkan idenya. Yang kedua ada sikap terbuka. Rangsangan internal dan eksternal mudah diterima oleh sikap terbuka. Berbeda dengan orang tertutup, mereka menghadapi banyak hambatan dalam menangkap rangsangan dan pesan. Yang ketiga ada sikap kebebasan, otonomi dan percaya diri. Masyarakat tidak suka terkurung dalam kandang dan kekuasaan lama, selalu ingin tampil dan siap menghadapi resiko. Baik, sekian penjelasan dari kami terkait materi berpikir dalam psikologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.